Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kawan-kawan semua. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Jambi akan membuat video demonstrasi kontekstual 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Miftahul Ahyar dari SMA IT Anahal Percikan Iman Jambi. Di sini saya bersama rekan saya, ada Ibu. Saya Rosmawati dari SMP Negeri 17 Kota Jambi. Saya Ibu Mercy Zulbaini dari SMA Islam Al-Falah Kota Jambi. Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan video dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmawati, CGP Angkatan 11 tahun 2024. Saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Saat ini saya akan mempraktekkan sebagai supervisor atau pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eci. Waalaikumsalam Bu Ros. Ceria sekali Bu Eci. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Ros, luar biasa baik. Saya tuh dapat informasi Ibu Eci akan melakukan coaching hari ini. Iya, insya Allah. Sama coachingnya Pak Ahyar. Oke, benar Ibu. Tapi sebelum melakukan kegiatan tersebut, izinkan saya menyampaikan rubrik penilaian observasinya. Iya. Yang pertama, Bu Eci harus memiliki prinsip coach, yaitu apa? Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Yang kedua, Bu Eci harus memiliki kompetensi coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, dengan baik mengajukan pertanyaan yang berbobot dan teknik rasa. Akan menerapkan namanya alur tirta yang memiliki kompetensi coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, menerapkan alur tirta. Yang mana alur tirta yaitu ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik Bu. Nah, sebelum Ibu Eci melakukan coaching dengan coachingnya, izinkan mengajukan beberapa pertanyaan penting buat Bu Eci. Oke. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan ini? Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti Bu ketika dalam proses coaching, ya ini pertama saya ingin menjadi mendengarkan dengan aktif ya Bu ya di setiap perkataan coach saya. Dan yang kedua saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot nantinya Bu. Seperti itu. Bagus sekali ya. Yang kedua, dari kedua kompetensi yang Bu Eci harapkan tadi, apa dalam proses ini yang dipusatkan dari dua itu? Oke, kalau untuk ini Bu yang saya pusatkan yaitu dengan cara mendengarkan yang aktif kali Bu. Seperti itu biar saya bisa dapat menggali seperti apa sih jenis permasalahannya dari oleh coach saya. Masya Allah, biasa ya. Dari yang 1, 2, yang ketiga, indikator ketercapaian seperti apa yang ingin dituju dalam proses coaching tadi? Oke, baiklah Bu, untuk indikator pencapaian yang saya tuju, saya akan coba untuk melakukan pengcoachingan ini dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya, agar saya bisa menggali potensi yang ada di diri coach saya itu bisa terbuka dan bisa dapat menceritakan apa yang menjadi permasalahan dia, seperti itu Bu. Baik, kami sudah bisa menangkap apa yang dari indikator, dari kompetensi. Silakan Bu Eci melakukan coaching terhadap coaching. Oke, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya nih Pak Ahyar? Alhamdulillah sehat. Sehat nih Pak Ahyar. Ya. Ya, saya tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan sekolah kita nih Pak Ahyar ya. Iya Bu, memang sedang ada kegiatan kita di hari Sabtu ini ada ekstrakurikuler. Oke, seperti itu. Nah Pak Ahyar, kira-kira nih dari kegiatan ini saya sengaja datang ke sini, kira-kira Pak Ahyar sudah tahu apa yang akan kita lakukan di sini Pak Ahyar? Ya, baik Bu. Memang ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Oke, Saya baik. ceritakan tentang permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi. Oke, baik. Kira-kira apa ya bentuk permasalahan yang sedang Bapak hadapi saat ini? Ya, karena sekarang saya sebagai kepala sekolah, Ibu alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Jadi proses berjalan dengan lancar. Gitu ya. Tapi di tahun ini kita menerapkan kurikulum merdeka. Oke. Alhamdulillah sudah saya sampaikan, sudah saya sosialisasikan dengan guru-guru.
ya. Namun ada beberapa guru yang masih terkendala dalam penerapan ini, Bu. Oh iya. Jadi seperti membuat modul ajar, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan guru-guru ini termasuk guru-guru yang senior Oke. yang sudah istilahnya sudah belajar lama, sudah mengajar lama, Oke. ya, dan sudah mindsetnya ya dengan pembelajaran paradigma lama, sehingga pada saat kita menerapkan paradigma baru itu cukup kesulitan. Oke. Nah, dari kesulitan yang Bapak hadapi saat ini kan Bapak punya kekuatan nih saat ini kan sebagai posisi kepala sekolah. Kira kekuatan Bapak yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu apa Pak kekuatannya? Yang pertama ya saya miliki terutama kompetensi sebagai kepala sekolah. Oh ya. Atau pengetahuan tentang tugas, tupoksi sebagai kepala sekolah juga saya sudah pelajari. Ya, kemudian juga saya sudah mengikuti pelatihan juga. Kemudian kompetensi sosial saya sudah mempelajari juga bagaimana menjalin komunikasi dengan baik ya dengan guru, ya dengan mitra kerja kita seperti itu. Oke, berarti kegunaan kekuatan yang Ayah miliki sebagai kepala sekolah dengan berbagai macam bentuk pelatihan yang pernah Bapak dapatkan, terus Bapak pasti dapat menemukan solusi dari pemecahan masalah untuk masalah yang Bapak hadapi saat ini. Kira-kira apa bentuk solusinya Pak yang Bapak bisa dapatkan? Ya, alhamdulillah untuk saat ini sudah saya terapkan Ibu. Saya mensosialisasikan ya, tentang kurikulum merdeka ini apa manfaatnya, apa nantinya akan kita dapatkan setelah kita menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka ini ya untuk sekolah kita di dalam komunitas belajar, dan itu dihadiri oleh semua guru. Oke, itu kesetaranya ya Pak ya. Saya jelaskan apa saja nanti akan kita lakukan, apa elemen-elemen yang perlu kita persiapkan supaya nantinya bisa berjalan dengan lancar. Nah seperti itu Ibu. Namun di perjalanannya guru yang saya sebutkan tadi masih belum bisa gitu, masih keberatan untuk menjalankan. Nah, itu yang menjadi permasalahan dan sepertinya saya perlu pola baru. Jadi mungkin dengan sosialisasi ataupun penyampaian ini belum cukup efektif. Sehingga saya rasa dulu ada pola baru saya terapkan biar nantinya mendapatkan hasil yang lebih baik. Iya, berarti strategi Bapak itu dengan membuat pola baru ya Pak ya, dulu yang bisa membuka paradigma baru akan kawan-kawan Bapak di sekolah. Bagus sekali Pak. Untuk penerapan yang ingin Bapak lakukan itu berapa lama sih jangka waktunya Pak? Kira? Untuk jangka waktunya karena ini sudah berjalan 3 bulan, saya berharap sampai akhir bulan ini sudah selesai. Sudah saya jalankan pola baru tadi sehingga nantinya bulan keempat ini sudah bisa menerapkan kurikulum merdeka dengan penuh. Seperti itu. Jadi semua guru sudah paham, semua sudah sama persepsinya sehingga nantinya enak Ibu pada saat menjalankannya. Baik Pak ya, berarti segera mungkin ya Pak ya, untuk Bapak bisa melakukan dengan sangat baik. Iya itu. Nah, untuk dapat mewujudkan dari solusi yang telah Bapak utarakan tadi Pak, terus Bapak perlu yang namanya komitmen ya Pak ya dalam menerapkan rencana aksinya. Kira-kira bentuk komitmen seperti apa sih yang Bapak ingin Bapak terapkan nantinya Pak? Baik, untuk komitmen yang ingin saya lakukan Bu ya, terutama dengan pola baru, saya nantinya akan menerapkan pendampingan terhadap guru-guru ini. Jadi sehingga nantinya lebih fokus. Kalau sebelumnya mungkin saya menyampaikan atau pelatihan ini fokusnya lebih banyak kepada guru-guru, sehingga guru-guru yang terkendala itu tidak bisa kita ambil solusinya dengan baik. Tapi dengan pendampingan ini lebih terfokus sehingga nantinya bisa membantu guru-guru yang merasa kesulitan ini dengan baik. Dan nantinya saya perlu mitra juga. Dan ini nanti saya akan meminta bantuan dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga beberapa guru yang saya anggap sudah berkompeten untuk bisa membantu atau mendampingi teman. Berarti Bapak sudah merekrut ya Pak ya, merekrut nama rekan kerja Bapak untuk dapat membuat komitmen Bapak ini biar bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya Pak, untuk tidak lanjut sesi coaching ini seperti apa nanti yang kita Pak? Iya baik Ibu. Tadi saya sudah membuat rencana aksinya, kemudian saya sudah membuat skenario siapa saja yang terlibat, tinggal nanti penerapan pengaplikasiannya. Nah tidak lanjutnya nanti ya setelah saya menerapkan pola baru yang saya sebut dengan pendampingan tadi, saya akan menghubungi Ibu lagi dan menyampaikan hasil dari pola baru yang saya terapkan. Berarti saya tunggu ya Pak ya hasil dari apa yang telah Bapak terapkan untuk
rekan-rekan teman sejauh Bapak. Oke. Bagaimana Pak Ayar? Setelah Pak Ayar mendapatkan coaching dari saya, apa yang Pak Ayar rasakan hari ini Pak Ayar? Baik, alhamdulillah saya merasa lebih lega Bu ya. Alhamdulillah. Juga saya merasa lebih terstruktur dalam menjalankan rencana aksi saya ke depannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Iya. Mungkin sebelumnya kalau tidak ada coaching, kita tidak terstruktur mau melaksanakan apa gitu ya. Iya. Siapa yang kita butuhkan, tapi dengan coaching ini ada yang membantu mengarahkan sehingga nantinya jelas apa yang akan kita lakukan selanjutnya, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan dan apa indikator capaian yang akan kita dapatkan dari rencana kita. Oke, bagus sekali Pak Ayar. Saya berharap Pak Ayar dengan apa yang kita coba utarakan hari ini, Pak Ayar nanti bisa untuk dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari Pak Ayar untuk kegiatan persekolahannya. Itu aja Pak Ayar kegiatan kita hari ini. Saya terima kasih banyak Pak Ayar sudah memberikan saya banyak informasi kali ini. Semoga Pak Ayar sukses. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ayar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Eci setelah melakukan coaching dengan Pak Ayar tadi perasaannya? Oke, alhamdulillah Bu Los, saya sudah luar biasa sekali mendapatkan berbagai macam informasi yang saya gali dari Pak Ayar. Terutama saya juga menerapkan prinsip coach saya, ya Bu ya. Saya melakukan kemitraan dengan Pak Ayar. Sudah itu saya kata kelupo, Dewasa. Alhamdulillah di sini Bu Ros saya sudah dapat menemukan, menggali potensi yang ada di diri Pak Ayar Ibu Ros ya, dengan cara saya menerapkan prinsip coaching saya, seperti saya menjalin kemitraan dengan Pak Ayar, saya juga memberikan yang namanya pertanyaan proses yang kreatif dan juga menumbuhkan kompetensi yang luar biasa bagi Pak Ayar juga. Dan tentunya saya sudah menggunakan alutsista yang diberikan tadi dengan sebaik mungkin agar bisa terjadinya proses observasi yang saya lakukan ini dengan berjalan baik. Ya, itu sangat luar biasa sekali Bu Eci untuk melakukan coachingnya. Saya sudah mencatat, review apa yang Bu Eci sampaikan sama dengan hasil yang saya review, saya catat di sini. Artinya Bu Eci sudah sangat menggali sekali permasalahan dari coachingnya apa dan mengarahkan coachingnya seperti apa untuk mencapai solusinya. Oke. Itulah sangat luar biasa ya Bu Eci. Selanjutnya kompetensi yang ingin dikembangkan ketika ingin melakukan coaching kembali. Oke, saya ingin mencoba membuat pertanyaan berbobot kali ya Bu ya. Itu kayaknya biar lebih menantang lagi kepada saya untuk menggali lebih dalam lagi akan permasalahan yang dimiliki oleh coaching yang saya coaching nantinya Bu. Seperti itu. Harapan dari Bu Eci ke depan, semoga ini bisa terlaksana Bu Eci, dan kita lebih banyak lagi tahu dan menggali ide-ide dari coaching kita. Oke, baik. Mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan pekan depan saya bisa melihat. Alhamdulillah Bu Eci, semoga harapan-harapan dari Bu Eci tadi bisa tercapai dengan coachingnya, dan mudahan dari pengamatan ini Bu Eci lebih percaya diri kembali dan menggali potensi-potensi yang ingin Bu Eci kembangkan. Kita cukupkan dulu sampai di sini coaching. Iya, terima kasih banyak Bu Ros. Sampai sini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Ros, alhamdulillah ya saya sudah melihat jalannya proses coaching Ibu lakukan dan luar biasa. Baik Ibu sebagai coach dan coachee itu sudah menikmati ya percakapan. Baik Ibu, kita tiba di sesi akhir yaitu refleksi ya dari apa yang sudah Ibu lakukan. Baik, pertanyaan pertama yang saya sampaikan ya, apa saja proses yang sudah Ibu lakukan dan bagaimana indikator pencapaian? Ya, mungkin dalam proses coaching dengan Bu Eci tadi luar biasa sekali. Dengan menerapkan prinsip coaching yaitu menggunakan alur kita, saya lebih menggali lebih banyak ke Bu Eci, apa permasalahannya, apa rencananya ke depan, dan siapa saja yang terlibat. Itu sudah tergambar dari cerita Bu Eci, sehingga saya sangat menikmati sekali coaching dengan Bu Eci. Baik, jadi sudah melihat jalannya juga ya, alhamdulillah. Untuk alur tadi sudah dilakukan mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab ini sudah Ibu lakukan, dan juga saya lihat Ibu juga sudah mendengarkan dengan fokus ya untuk apa yang disampaikan oleh coaching ya, sudah aktif mendengarkan, kemudian
menghadirkan kehadiran penuh ya pada saat proses coaching berlangsung. Nah, selanjutnya kompetensi inti apa yang akan Ibu kembangkan pada saat Setelah coaching berikutnya? kegiatan yang tadi mendengar dengan aktif, saya ingin sekali mengembangkan kompetensi saya tentang pertanyaan berbobot Pak, agar lebih menggali lebih dalam permasalahan dari coaching. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot Bu ya. Iya. Baik, mudah-mudahan nantinya bisa Ibu lakukan sehingga kompetensinya bisa Ibu penuhi ya dengan lengkap yang baik, dari menghadirkan kesadaran penuh, mendengarkan aktif, sampai dengan membuat pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Ibu ya, dari proses coaching yang sudah dilakukan ya, dan juga saya sebagai pengamat sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan untuk coach Ibu, dan mudah-mudahan nantinya untuk coaching berikutnya Ibu semakin lebih baik lagi. Ya, Terima kasih, demikian Pak. ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Pak. Baik, Bu Ros, insya Allah hari ini Ibu akan melakukan coaching Bu ya, Iya, saya akan melakukan coaching dengan Bu Eci hari dengan ini. Bu Eci. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu melakukan coaching, mungkin saya akan menyampaikan rubrik penilaian, karena saya di sini sebagai pengamat atau observer. Insya Allah nanti akan mengobservasi ya jalannya proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Eci. Jadi adapun beberapa rubrik penilaian. Pertama, diharapkan nanti Ibu memiliki prinsip coach, yaitu pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan juga nantinya diharapkan Ibu juga menerapkan kompetensi coaching, menghadirkan kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, dan juga menerapkan alur tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan nantinya komitmen atau tanggung jawab. Nah, itu untuk rubrik nilainya. Dan selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Yang pertama, apa kompetensi nantinya akan Ibu kembangkan dalam proses coaching? Mungkin saya ingin kompetensinya yang Gitu. Baik Bu Ros, setelah tadi saya sudah menyampaikan rubrik penilaian, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Yang pertama, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada saat jalannya proses coaching? pada saat kegiatan coaching kali ini dengan Bu Eci, saya ingin sekali mengembangkan kompetensi saya tentang mendengarkan secara aktif. Yang kedua mungkin kehadiran penuh. Kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif. Iya. Baik. Tadi dua kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif. Yang mana yang akan Ibu fokuskan? Saya akan fokuskan pada kegiatan coaching kali ini mungkin yang mendengarkan secara aktif. Baik, kepada coach saya. Jadi mendengarkan secara aktif Bu ya. Dan selanjutnya apa indikator tercapaian nantinya yang akan Ibu tuju dalam proses coaching ini? Baik, setelah tadi kita sudah membahas tentang kompetensi inti, selanjutnya apa indikator tercapaian akan Ibu tuju dalam proses coaching kali ini? Tentu pada proses coaching kali ini ingin sekali menggali potensi pada coach saya, terus dengan menggunakan alur tirta. Baik, jadi Ibu akan menerapkan alur tirta dan juga memaksimalkan potensi dari coach Ibu ya. Iya. Baik Ibu, semoga nantinya proses coaching berjalan dengan lancar, dan apa yang sudah Ibu harapkan baik kompetensi inti ya maupun indikator tercapainya nantinya bisa didapatkan. Terima kasih, silahkan Ibu lanjutkan untuk proses coachingnya. Ya, terima kasih Pak. Nanti kita bertemu lagi untuk Evaluasinya. mengevaluasinya Pak. Bu Eci, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Ros. Alhamdulillah hari ini baik Bu Ros. Cerah Iya sekali. alhamdulillah Bu Ros, tapi agak sedikit ada kendala nih Bu Ros, apa yang tengah saya bilang pikirkan. Coba Bu Eci ceritakan dahulu apa yang menjadi permasalahan Bu Eci dalam beberapa pekan ini. Oke Bu Ros, ini salah satu tujuan saya Bu Ros ke sini, kita bertemu nih Bu Ros ya, saya ingin berbagi lah Bu Ros. Permasalahan yang sedang saya hadapi hari ini itu ada anak saya ini yang bermain HP Bu Ros di dalam jam pembelajaran saya. Itu yang saya bingungkan Bu Ros hari ini. Iya. Dalam pembelajaran ada siswa yang sedang bermain HP. Apakah sudah ditanyain permasalahannya kepada siswanya, atau menggali lebih dalam maksudnya kenapa mereka menggunakan HP-nya di saat jam pelajaran itu?
Oke. Mungkin sebelumnya saya ceritakan sedikit ya Bu Ros bahwa eh, sebenarnya kami dalam proses pembelajaran itu kan memang diizinkan membawa HP dan diizinkan untuk menggunakan HP jika dalam proses tersebut mengharuskan siswa mencari sesuatu di dalam HP tersebut. Di satu saat itu ketika saya lihat ada anak saya itu tengah membuka aplikasi TikTok Bu. Nah ketika saya memberikan link, bukan link itu yang dibuka oleh siswa saya, malah dia membuka TikTok dan melihat apa aja di dalam si TikTok itu. Jadi itu yang menjadi permasalahan saya mendasar. Kalaupun saya tidak mengatakan tidak izin menggunakan HP, saya takut menyalahkan. Apalagi kita kurikulum merdeka ya, kita sudah memberikan kebebasan kepada anak dalam mengakses berbagai macam informasi dari ya internet bisa, apa saja bisa dari menggunakan HP yang mereka punya. Nah permasalahan ini terberat saya ketika yang namanya HP itu ditangkap, otomatis kan ada yang namanya proses nih Bu, ada proses yang harus dilakukan. Nah terkadang orang tua siswa ini tidak setuju dengan proses mengapa HP dia tangkap dan sebagainya. Padahal saya sudah tahu, kita tahu sama tahu kalau HP itu sudah diberitahu bahwa penggunaannya ketika hanya khusus untuk belajar jika diinginkan saja. Tapi anak membuat hal yang lain dari itu Bu. Ibu Eci sudah melakukan mengidentifikasi lah ya permasalahannya apa. Terus harapan Bu Eci setelah kita melakukan coaching seperti ini, apa sih harapannya untuk anaknya dulu? Oke, tetap bidang harapan gimana? Harapan dulu udah. Strategi. Itu permasalahan dari Bu Eci sudah banyak sekali yang Ibu Eci ceritakan. Kira-kira harapan setelah melakukan coaching ini apa yang diharapkan kepada anak? Oke, setelah saya dilakukan coaching ini Bu, saya berharap bahwa apa yang menjadi sebuah aturan dari sekolah kita bisa dapat ditegakkan ya Bu ya, dan juga anak juga mengerti nantinya, dan saya juga di sesi ini saya mendapatkan pencerahan kembali lah untuk menemukan solusi yang baik untuk bagaimana menanggapi hal tersebut. Saya tujuannya sudah tercapai, tapi selama itu berlangsung tindakan apa saja yang pernah Bu Eci lakukan, atau rencana apa saja yang pernah Ibu Eci yang akan direncanakan selanjutnya? Baik Bu, untuk rencana yang akan saya coba eksekusi ya Bu ya, saya akan pertama koordinasi dulu dengan pihak sekolah Bu, terutama dengan kepala sekolah atau bagian kesiswaan juga seperti itu Bu, memberitahu akan apa yang sudah terjadi dengan saya ceritakan secara detail. Saya juga menunggu nantinya hasil dari kepala sekolah mengatakan seperti apa. Saya juga akan coba meminta pada pihak sekolah untuk melakukan razia ya Bu ya, razia setiap dalam jam pembelajaran apakah patut dan layak ketika HP itu digunakan dalam saat pembelajaran berlangsung seperti itu Bu. Atau juga rencana saya coba akan berdiskusi dengan wakil Sarpras Bu, dengan cara penyediaan kotak mungkin ya, penyediaan kotak untuk meletakkan HP ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi ketika tidak dibutuhkan HP, tidak kita keluarkan HP itu dari kotak tersebut, tetapi ketika kita butuhkan HP, anak silakan untuk mengaksesnya. Mungkin itu buat rencana saya Bu. Luar biasa sekali. Tentu banyak hal yang terlibat selain yang dua tadi. Ada lagi nggak Bu yang terlibat selain yang tadi yang disebutkan? Oke, sudah yang jelas ya ada kemitraannya. Pertama saya berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Saya berkoordinasi dengan yang namanya wakil kepala sekolah dan kesiswaan. Juga saya juga berkoordinasi dengan wakil bidang Sarpras ya Bu ya, untuk menyiapkan segala sesuatu kebutuhan saya. Dan juga saya kerjasama dengan pihak rekan-rekan teman sejawat Bu. Nah seperti itu, dengan cara berkolaborasi ketika belajar nantinya mohon untuk sama-sama lah kita menerapkan namanya HP tidak digunakan ketika tidak dibutuhkan dan sebagainya. Atau memantau setiap pembelajaran berlangsung kira-kira anak ini memakai atau tidak HP itu dalam proses pembelajarannya. Seperti itu. Jadi seluruh warga sekolah insya Allah terlibat andil dalamnya. Luar biasa sekali Bu Eci. Ini kapan akan direncanakan atau dilaksanakan? Ya, insya Allah akan setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu, kepala sekolah akan bergerak dengan sangat luar biasa nantinya untuk dapat menunjukkan dan membuat sebuah putusan bahwa secepat-cepatnya Bu, 1 pekan secepat-cepatnya seperti itu untuk dapat mengeksekusi apa menjadi tindakan saya, rencana saya ke depan itu. Masya Allah luar biasa ya Bu Eci, sudah dari menceritakan dari kendalanya, masalahnya, sampai rencana aksi hingga siapa saja yang terlibat, sampai komitmen Bu Eci melakukan apa saja, itu sudah sangat luar biasa. Artinya tinggal maaf saya teriak. Oke. Dari sekian banyak yang sudah Ibu Eci ceritakan, apa tindak lanjut ke depannya? Oke, terima kasih Bu Ros. Saya coba dalam sini akan coba
mengaplikasikan ya Bu, menerapkan apa yang saya dapatkan tuh hari ini untuk atas permasalahan yang saya terima, yang dengan solusi yang ada, dengan segera akan saya lakukan berkoordinasi dengan pihak sekolah nantinya Bu, seperti itu. Ya, Masya Allah. Biasanya itu coaching kita kali ini dengan permasalahan siswa membawa handphone dengan macam kegiatan aksi yang akan Ibu lakukan ke depan. Saya rasa cukup dulu Bu coaching kita hari ini. Mudah-mudahan. Oke. Terima kasih Bu Eci untuk kegiatan coaching hari ini. Apa yang Bu Eci rasakan setelah kita melakukan coaching seperti ini? Oke Bu Ros, saya sudah sangat merasa luar biasa hari ini Bu Ros ya. Saya sudah dapat mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan saya terhadap Ibu Ros, dan juga sudah dapat menemukan solusi yang terbaik juga terhadap apa yang menjadi permasalahan saya, dan sedikit membuka kecerahan bagi hati saya bahwa ada yang harus saya kerjakan lagi nantinya Bu Ros. Seperti itu Bu Ros. Saya sangat bahagia sekali. Luar biasa Bu Eci, sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan Bu Eci bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Iya, insya Allah Bu Ros, saya akan coba mengimplementasikannya dan akan saya laporkan hasil perkembangan dari apa yang pernah saya lakukan ini kepada Ibu Ros dengan secepatnya. Ya, sampai bertemu di pekan depan. Iya, insya Allah Bu Akhiri Ros. dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ros, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahya. gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini dalam keadaan sehat walafiat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu Bapak hari ini Pak. Saya sedikit banyak pikiran Pak. Ada hal-hal yang ingin saya ceritakan ke Bapak. Oke, boleh. Nanti bisa kita bahas ya di sesi coaching kali ini Bu. Apa nih permasalahan yang sedang dihadapi saat ini? Baik Pak, permasalahan saya itu saat ini dalam pembelajaran Pak. Di pembelajaran saya itu kan ada yang namanya kompetensi pengetahuan, ada yang kompetensi keterampilan. Nah, di saat kompetensi pengetahuan saya bisa menerapkan ke peserta diri saya. Yeah. Di saat kompetensi keterampilan itu yang terkendala Pak. Kendalanya dengan sarana dan prasarana. Tentu yang di sini adalah perangkat komputernya. Baik, berarti saya tangkap permasalahan Ibu di sesi coaching kali ini adalah tentang terbatasnya ya sarana-prasarana dalam pembelajaran informatika, khususnya pada saat praktek, Iya Pak. sehingga untuk kompetensi keterampilannya jadi tidak tercapai dengan optimal Bu ya. Iya benar Pak. Baik, selanjutnya boleh saya bertanya ya tentang kenapa bisa terbatas sarana-prasarana. Mungkin Ibu bisa ceritakan apakah memang kondisi di sekolahnya memang sedang terbatas dana, atau ada hal lain yang sedang ditargetkan oleh sekolah? Mungkin pada permasalahannya kami kan ada 9 lokal Pak, 7, 8, dan 9 komputer itu kurang lebih ada sekitar 30-an. Nah, termasuk berganti. Baik, terus tadi sudah saya tangkap permasalahannya, minimnya sarana prasarana dalam pembelajaran informatika, sehingga kompetensi keterampilan tidak tercapai dengan maksimal. Baik, apa yang menjadi permasalahannya sehingga tadi terbatasnya komputer sehingga siswa tidak dapat belajar dengan baik? Ya, Pak. Sarana yang ada di tempat kami itu kan Pak terbatas, ada sekitar kurang lebih 40-an, dan itu pun dibagi dengan kelas lain yang mana mereka ngajar kelas 8 dan 9. Saya kelas 7 hanya difasilitasi sekitar 15 komputer, siswa saya itu ada 32 Pak. Nah otomatis saya tidak bisa anak dengan sendiri-sendiri menggunakan komputernya Pak, sehingga pas saat keterampilan tentu banyak gesekan yang terjadi di siswa. Baik. Jadi siswanya banyak, sedangkan komputernya tidak sesuai dengan jumlah siswa ya, itu menjadi permasalahannya. Baik, sehingga tidak bisa satu persatu siswa punya komputer pada saat belajar. Benar Pak. Baik, untuk saat ini strategi apa yang sudah Ibu lakukan untuk tetap bisa menjalankan pembelajaran yang baik? Kalau dalam segi pengetahuannya Pak, tetap semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Tapi saat praktikum atau keterampilannya, saya cuma saat ini melakukan 1 komputer 2 anak. 1 komputer 2 anak itu pun kalau komputer yang 20 tadi kondisinya bagus. Kalau terkadang 5 ada yang 1 bertiga. Sudah sangat baik ya yang Ibu lakukan, bagaimana mengoptimalkan ya pembelajaran dengan sarana yang masih terbatas, tadi dengan berkelompok ya, ada yang berdua, kalau misalnya ada yang komputernya bermasalah bisa bertiga ya, yang penting tetap tercapai
tujuan pembelajaran, siswa tetap bisa belajar dengan baik ya, apa harus menunda. Baik, sudah sangat baik strategi yang sudah Ibu lakukan. Selanjutnya apa komitmen Ibu selanjutnya supaya bisa lebih meningkatkan lagi nih dari strategi yang sudah Ibu buat saat ini, supaya kedepannya itu siswa bisa lebih nyaman belajar gitu ya, bisa lebih optimal lagi tujuan pembelajaran tercapai. Untuk saat ini mungkin saya tentu bukan di sekolah saya juga Pak, saya juga bertanya ke kawan-kawan yang sama permasalahannya, cuman ya solusinya masih belum puas saya mendapatkannya Pak, makanya saya butuh penguatan dari Bapak. Setidaknya saya menggunakan alternatif, ada istilahnya namanya unplug dan plug Pak, ada yang pakai komputer, ada yang tidak pakai komputer, mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan seperti itu Pak, untuk menambah pengetahuan saya Pak menangani hal ini. Baik, biar Ibu lebih terbantu ya, supaya nantinya untuk menjalankan pembelajaran ke depannya menerapkan strategi yang sudah Ibu persiapkan tadi, tentunya perlu bantuan dari orang lain. Siapa kira-kira yang berpotensi untuk menyelesaikan permasalahan ini? Untuk sejauh ini saya berkoordinasi dengan Sapras Pak, sarana dan prasarana, kepala sekolah, dan bertanyakan juga bagaimana pengadaan barang komputer atau dengan instansi yang terkait yang bisa membantu. Baik, berkomunikasi ya dengan sarana prasarana memang ini sangat penting sekali Bu ya, karena yang bertugas untuk memenuhi sarana prasarana di sebuah sekolah itu adalah bidang sarana prasarana. Tentunya kita harus banyak berkoordinasi, Ibu sampaikan permasalahan itu tadi ya, supaya nantinya siswa lebih optimal lagi pembelajaran. Mungkin saat ini berdua, kedepannya sudah bisa sendiri-sendiri pada saat belajar tersebut ya. Sudah sangat baik rencana silakan Ibu lakukan. Kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Ini sudah berjalan Pak, tapi memang perlu pemantapan lagi, mungkin di tahun ajaran ini lah Pak, mau di pelaksanaan tindak lanjut lagi Pak. Di tahun ini ya. Kalau spesifiknya kapan waktunya? Spesifiknya di awal semester. Awal semester. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan nantinya apa yang sudah Ibu rencanakan tadi juga meminta bantuan dari sarana-sarana itu nanti berjalan dengan baik. Dan saya akan sangat senang ya mendengarkan kabar baik dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan selanjutnya. Mungkin demikian untuk coaching kita kali ini Bu ya. Dari saya cukup. Baik Ibu Ros, alhamdulillah untuk coaching kita kali ini sudah selesai Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah coaching kita kali ini? Ya, alhamdulillah saya sedikit masih ada Bapak. Saya mendapatkan penguatan dari Bapak untuk melakukan hal-hal yang saya sudah menggunakan strategi pembelajaran seperti itu Pak. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan coaching kali ini bisa membantu Ibu ya untuk menyelesaikan permasalahan dengan segera sehingga siswa bisa menjalankan pembelajaran yang baik. Demikian coaching kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.